Ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cintamu. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayang, kau begitu sempurna, sempurna. Kau genggam tanganku saat diriku lemah dan terjatuh. Kau bisikkan kata dan hapus semua sesalku. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayang, kau begitu sempurna, sempurna. Janganlah kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayang, kau begitu sayang, kau begitu sempurna, sempurna.
Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali tentunya di kesempatan hari ini saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda selama 1 jam ke depan di program Ranah Publik kerjasama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi kita sudah dibuka oleh satu persembahan yang spesial dari Ini Kami Aku dengan lagu Sempurna. Ini lagu yang dipopulerkan oleh Andra and the Backbone. Tapi ini kok vokalisnya, suaranya dan juga model-modelnya mirip Ariel Noah ya malahan ya. Oke, baik. Hari ini pemirsa ada satu bahasan istimewa yang akan kita diskusikan bersama dan mungkin juga akan menjadi satu pemahaman untuk Anda pemirsa yang ada di rumah terkait bagaimana penanganan gangguan psikiatri pada penderita epilepsi. Nah, mungkin dari Anda ini pernah menjumpai seseorang atau mungkin juga anggota keluarga Anda yang tiba-tiba kejang ini tanpa penyebab secara jelas. Nah, ini bisa saja terjadi oleh siapa saja dan tentunya harus kita waspadai karena di samping itu nantinya juga untuk seorang penderita ini epilepsi ini harus mendapatkan satu pendampingan juga agar mengantisipasi agar tidak terjadi kejang secara mendadak ataupun juga hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, ada 4 orang narasumber yang nanti akan berbincang bersama saya di studio TVRI Yogyakarta dan juga sudah tidak asing lagi bagi kita karena juga sering diskusi hadir di sini. Yang pertama beliau ini adalah dari Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nurholis Suharman, SIPMSI. Pak Nurholis sehat? Sehat, salam sehat untuk kita semua. Oke, bahagia juga ya Pak ya? Mestinya. Oke, baik. Kemudian yang kedua beliau ini adalah neurolog RSJ Gracia Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Dr. Dodi Wahyu Lestia Nugraha, spesialis neurologi. Dr. Dodi sehat terus? Sehat jiwa raga. Oke, baik. Oke, terima kasih kehadirannya. Kemudian juga ada Mbak Azri Augustin SMC psikolog di Biro Konsultasi Psikologi Intuisi. Mbak Azri juga sehat, bahagia, jiwa raga juga. Semuanya komplit sehat, ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Kemudian juga ada Nersanti Wardaningsih, Magister Keperawatan, Spesialis Jiwa PhD. Banyak banget harus lengkap nih ya. Dosen FKIK UMY. Bu Santi juga sehat juga ya. Sehat, Alhamdulillah Mbak. Oke, baik. Terima kasih juga atas kehadirannya di sini. Mungkin ini langsung saja saya sebelum ke Pak Nurholis, ke Dr. Dodi terlebih dahulu mengenai epilepsi mungkin bisa memberikan pemahaman juga kepada masyarakat. Sebenarnya ini apa sih seperti itu? Silakan Dok. Iya, epilepsi itu sebenarnya merupakan suatu tanda dan gejala ya Mbak ya. Yang terjadinya itu sebenarnya cuma singkat aja sih, biasanya kurang dari 5 menit. Nah itu dia bisa kenapa terjadi seperti itu? Ya karena ada sel otak yang bekerjanya itu nggak abnormal dan cenderung berlebihan. Jadi pada prinsipnya otak kita itu kerjanya itu kayak mesin mobil lah, ada gas sama rem. Lah pada epilepsi ini gasnya itu terlalu gede dibandingkan remnya, akhirnya ya terjadilah manifestasi kejang itu tadi, kayak gitu. Oke, terlalu banyak pikiran begitu atau mungkin memang bawaan atau bagaimana? Oke, jadi pada prinsipnya epilepsi itu dibagi menjadi 2, yang penyebabnya diketahui atau epilepsi simptomatik. Biasanya itu karena misalnya tumor otak, terus karena pasien-pasien post stroke atau setelah terkena serangan stroke, terus kemudian juga misalnya pasien dengan infeksi di dalam otaknya juga kayak gitu. Nah itu bisa menyebabkan terjadinya gangguan inhibisi namanya atau hambatan di dalam otak sehingga gasnya itu tadi makanya terlalu gede kayak gitu. Atau yang kedua memang epilepsi yang idiopatik yang sebabnya itu nggak jelas kayak gitu dan biasanya ada juga penyebabnya itu genetik. Jadi karena di level gennya itu terganggu sehingga menyebabkan gangguan inhibisi tadi sehingga eksitasinya atau gasnya itu menjadi terlalu gede kayak gitu. Oke, kalau ini faktor genetik ini biasanya kan kalau ada yang mengatakan kalau ibu terkena nanti anaknya yang perempuan juga atau bisa jadi ibu nanti anaknya yang laki-laki seperti itu atau bagaimana kalau dalam epilepsi ini sendiri? Kalau misalnya dia genetik itu memang ada beberapa yang memang dia itu memang akan diturunkan kepada anaknya. Tapi memang ada beberapa juga yang memang dia nggak diturunkan seperti itu ya, jadi berhenti di pasien itu aja kayak gitu. Jadi pada pasien-pasien epilepsi nggak usah berkecil hati bahwa oh ini pasti nanti akan menurun ke anakku juga kayak gitu, nggak selalu terjadi kayak gitu. Prosentasenya Dok? Kalau prosentasenya itu tergantung jenis epilepsinya Mbak. Ada yang memang kalau dia yang memang diturunkannya itu X-linked, jadi dia terkait dengan kromosom X seperti itu bisa di kisaran 25% kayak gitu. Baik, tapi tetap ada kemungkinan ya artinya tetap ya? Tetap ada kemungkinan. Gitu. Tapi yang harus digarisbawahi bahwa ya ada kemungkinan tapi ada juga nggak kemungkinan untuk tidak menurun seperti itu. Oke, baik, nanti kita lanjutkan kembali. Saya ke berikutnya Mbak Azri. Mbak, ini bagaimana nih proses penerimaan misalnya nih ada anggota keluarga yang ternyata diindikasi epilepsi atau mungkin juga saya sendiri epilepsi, apa yang harus dilakukan dan bagaimana mungkin juga masyarakat yang ada di sekitar kan belum tentu bisa menerima juga. Iya, betul.
Karena begini Mbak Tika, ketika seseorang terdiagnosa gangguan yang berat atau mengalami perubahan fase dalam hidupnya, tentu tidak mudah untuk bisa menerima gitu ya. Ada prosesnya. Kalau secara teori prosesnya ada beberapa tahap. Yang pertama itu fase denial atau menyangkal gitu ya. Oh, mungkin ini bukan epilepsi. Oh, mungkin ini hanya pada saat itu saja, tidak menetap dan lain sebagainya. Jadi ada proses penyangkalan. Kemudian ada proses kemarahan. Bisa jadi marah kepada orang tua, oh ini saya mengalami seperti ini karena turunan dari orang tua, atau mungkin bahkan marah kepada Tuhan, misalnya Tuhan kenapa kok saya, dan lain sebagainya. Kemudian setelahnya ada fase bargaining atau mulai menawar-nawar gitu ya, coba aja kalau aku lebih banyak beribadah misalnya, maka mungkin aku tidak akan mengalami hal seperti ini. Dan kemudian second opinion ke berbagai macam dokter itu adalah tahap bargaining sebetulnya, mulai tawar-menawar gitu ya. Dan setelahnya baru ada fase depresi. Depresi ini bukan seperti depresi yang gangguan unipolar depresi ya, tapi kehilangan harapan begitu, kemudian mulai bisa menerima sebetulnya. Oh ya sudah, ini sudah tidak bisa keubah lagi. Baru setelahnya fase penerimaan itu mulai berlangsung. Jadi memang tahapnya panjang. Maka ketika ada seseorang yang terdiagnosa epilepsi, kita perlu melihat juga dia ada di fase mana nih. Masih marahkah atau sudah mulai bisa menerimakah atau bagaimana. Jadi itu yang penting Mbak Tika. Oke, kalau misalnya terjadi pada orang dewasa itu mungkin bisa ya untuk pada fase kita harus bisa menerima apa yang Tuhan beri pada diri kita. Tapi kalau misalnya terjadi pada anak-anak, itu harus bagaimana Mbak? Sebagai orang tua juga dan juga sebagai anak, yang harus dilakukan? Yang jelas orang tua sebagai lingkungan terdekat anak juga perlu mengolah ya perasaannya, sehingga tidak kemudian malah justru melampiaskan kemarahannya mungkin kepada anak. Jadi pelan-pelan orang tua perlu menerima dulu situasinya, baru setelahnya ya memberikan edukasi kepada anak bahwa meskipun kamu mengalami hal seperti ini tapi tetap bisa diobati dan itu tidak menurunkan kualitas dirimu. Sebetulnya itu poinnya yang penting. Oke, harus disupport seperti itu ya. Betul. Oke, tapi itu bisa tidak sih anak yang misalnya memang terdiagnosa epilepsi kemudian sekolah di sekolah yang biasa normal seperti itu? Bisa. Karena tidak ada hambatan dalam proses berpikirnya sebetulnya kan. Jadi kemungkinan untuk bisa sekolah dan berprestasi itu sangat besar ya. Kalau memang ada kekhawatiran, misalnya sudah pemeriksaan dengan dokter, nanti boleh periksa dengan psikolog untuk memastikan kemampuan berpikirnya sejauh mana. Oke, baik, terima kasih. Ini untuk awalan saja. Saya ke Bu Santi. Ibu, kalau untuk stigma penderita epilepsi sendiri di saat ini, kondisi saat ini seperti apa sih Bu? Iya. Baik, terima kasih Mbak. Jadi mungkin agak berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain yang menjadi tren kemudian populer gitu ya. Untuk epilepsi ini akhir-akhir ini kalau saya lihat justru banyak terlupakan lah dalam tanda kutip ya. Padahal itu masih berseliweran stigma di masyarakat. Stigma itu adalah penilaian yang salah terhadap seseorang. Entah itu penyakit apapun ya. Sehingga mengakibatkan seseorang itu stigma masyarakat ya, misalnya mengucilkan, kemudian menganggap tidak punya harapan, kemudian ketidakmampuan melakukan atau mengalami disabilitas, itu adalah stigma yang sering, atau diskriminasi gitu ya, misalnya oh kamu nggak usah main aja gitu, nanti capek gitu misalnya begitu. Nah itu stigma di masyarakat. Nah stigma masyarakat ini Mbak, ini bisa mengakibatkan self stigma atau stigma yang dialami oleh pribadi orang dengan epilepsi tersebut atau people with epilepsy ya. Jadi karena dia sering kali mendapatkan misalnya aku mau ikut main gitu, enggak nanti kamu sakit gitu misalnya gitu, atau misalnya dari lingkungannya oh anak itu ini kan suka ayan misalnya gitu ya, ini ya misalnya gitu ya. Harusnya tidak boleh seperti itu ya? Iya nggak boleh di masyarakat. Terus atau nanti nggak ketularan misalnya begitu ya. Kadang masih ada hal seperti itu juga. Masih banyak beranggapan bahwa epilepsi itu adalah penyakit menular. Misalnya kalau dulu saya waktu kecil tuh jangan dekat-dekat dengan orang epilepsi, nanti kalau busanya yang keluar dari mulutnya itu jadi nular gitu misalnya. Nah akhirnya anggapan-anggapan di masyarakat itu oleh sekelilingnya, komunitasnya itu akan diinternalisasikan oleh orang yang menderita itu sendiri. Oh iya ya, aku nggak bisa ya, aku nggak bisa sembuh lagi ya, aku nggak bisa kayak yang lain ya temanku ya misalnya, atau aku nggak bisa bekerja dan lain sebagainya. Akhirnya itu
menjadi self stigma. Jadi stigma di masyarakat itu sangat bisa mengakibatkan seseorang itu menjadi mempunyai penilaian yang buruk juga terhadap diri sendiri. Dan itu efeknya banyak, Mbak Atika. Jadi efeknya itu mengakibatkan beberapa, ya itu yang kita bahas hari ini ya, gangguan pada psikiatri. Jadi karena dia menginternalisasikan terus, aku nggak mau, akhirnya menjadi minder, harga dirinya rendah, kemudian dia jadi mengurung diri atau mengisolasi diri sendiri, dan itu nanti banyak gangguan-gangguan psikiatri yang mungkin terjadi. Tidak hanya tadi Mbak Azri sudah menyampaikan, tidak hanya pada anaknya, tapi pada orang tua juga ditemukan di penelitian, kalau nggak salah ya di daerah Bali ya, itu namanya stigma epilepsi. Jadi dari keluarganya sendiri itu juga menderita gangguan psikiatri, nggak hanya gejala-gejala psikiatri, nggak hanya anaknya yang mengakibatkan. Jadi sebenarnya psikiatri pada epilepsi itu dok, itu mungkin merupakan efek juga secara neurologis juga, tapi secara perlakuan dari sekelilingnya juga bisa mempengaruhi. Oke, baik. Terima kasih Bu Santi. Nanti di segmen berikutnya nih Pak Nurholis nih mungkin bisa menanggapi juga, ataupun juga ada hal-hal juga yang ingin disampaikan tanggapan terkait ini. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang-dandang, ayo kita healing. Peduli, tapi pancen kodemu anyel difahami. Ngomong wae kabeh opo anane, ben podo penake. Tak upayake kabeh penjalukmu, tapi tulung ngerteni kahananku. Aku tutu turunan balungan gede, sing turah warisane. Saben dino raimu peteng dedek, marai siramu mat ati tambah ruwet. Kapera kedaten yen dilateni iso keker gede. Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku gak mampu. Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang. Rasa pusing-pusing, gendang-dandang, ayo kita healing. Saben dino raimu peteng dedeng, marai siram mat ati tambah ruwet. Kapera kedaten yen dilateni sok keker gede. Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku semangat berjuang. Ojo nuruti gengsimu, jelas-jelas aku gak mampu. Mbok yo sing full senyum sayang, ben aku saya tambah sayang.
rasa pusing-pusing, gendang-gendang, ayo kita healing. Rasa pusing-pusing, gendang-gendang, ayo kita healing. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik kerjasama Dinkes DIY. Hari ini harus full senyum sayang seperti itu ya. Seperti lagu yang tadi dibawakan oleh Ini Kami Aku. Dan kita lanjutkan kembali pemirsa untuk obrolan kita hari ini. Sekarang ke Pak Nurholis. Pak, tadi sudah banyak sekali nih di awal yang disampaikan oleh Dr. Dodi, kemudian Mbak Azri dan juga Bu Santi. Ke Pak Nurholis sendiri ini tanggapannya seperti apa? Kemudian artinya gini juga, tadi ternyata masih ada stigma yang agak ya negatif lah terhadap para penderita epilepsi. Apakah perlu juga edukasi juga ini bagi masyarakat? Silakan Bapak. Jadi saya setelah tadi mendengarkan dari Bapak Ibu yang menekuni di bidang epilepsi, ternyata yang pertama kita sebutkan bahwa epilepsi itu tidak menular. Itu yang harus kita pahamkan, harus kita sosialisasikan. Yang kedua adalah penyebabnya itu juga tidak serta-merta, keturunan dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita pahamkan kepada masyarakat bahwa tidak ada seorang pun yang pengen punya masalah epilepsi. Ya. Makanya itu yang harus kita tanamkan ke masyarakat bahwa mereka yang terkena epilepsi ini adalah bentuk suatu ada suatu musibah yang ada di diri personal tadi, sehingga kita harus bagaimana mengangkat mereka itu menjadi lebih percaya diri, lebih bisa mengeluarkan apa yang menjadi potensi yang ada di diri mereka, sehingga itu yang harus kita ciptakan. Nanti lingkungan baik keluarga, masyarakat, sekolahan dan sebagainya itu harus sama-sama untuk bisa mensupport anak ini atau ya orang yang terkena untuk bisa lebih mengeksplor apa yang menjadi potensinya. Jadi jangan epilepsi ini menjadi hal yang menjadi trauma atau malah menjadi penyekat, menjadi hambatan dalam berkomunikasi, dalam bekerja, dalam sekolah, dalam aktivitas semuanya. Ini yang harus kita ciptakan ini, sehingga forum-forum semacam ini harapan saya bisa menjadi pembelajaran ya kepada masyarakat semua, para penonton, sehingga kita semua bisa mendudukkan bahwa teman-teman atau saudara kita yang terkena epilepsi ini harus kita support untuk bisa lebih meningkatkan kreativitasnya atau mungkin potensi yang ada diri itu bisa keluar, sehingga jangan sampai malah itu disingkirkan, apalagi stigma tadi bahwa epilepsi termasuk menular, kemudian itu dan itu merupakan salah satu mungkin dianggap aja itu orang yang gangguan jiwa berat misalnya itu orang cenderung ke orang gila misalnya seperti itu kan bukan seperti itu, karena ini hanya tidak sinkronnya atau ya Pak gas dan remnya di otak itu sehingga sering jadi, karena dan epilepsi itu kan kejadiannya dalam hanya hitungan 5 menit kan gitu, setelah itu kan bisa normal lagi. Inilah yang harus dipahami bahwa dalam 5 menit jangan 5 menit yang selalu dibesar-besarkan, tapi yang di luar 5 menit itu yang harus kita tonjolkan untuk bisa kita terima mereka di lingkungan masyarakat. Oke, jadi penderita epilepsi itu bukan aib ya Pak ya? Dan penderita epilepsi juga mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain seperti itu. Oke, baik. Nah, dokter mungkin juga bisa menjelaskan, Dok, untuk gejalanya itu seperti apa sih? Kita mungkin sebagai orang awam kan nggak ngerti, yang mungkin ngertinya cuma kalau misalnya kejang kemudian keluar busa seperti ini pasti epilepsi, padahal kalau tadi dokter sampaikan ternyata ada gejala-gejala lain juga ya? Iya Mbak, jadi pada prinsipnya gejalanya epilepsi itu kan kalau yang seperti kita ketahui, masyarakat awam ketahui itu kan gejala yang general istilahnya Mbak. Gejala general itu ya kejang seluruh tubuh sampai keluar busa, lidahnya sampai tergigit, sampai mohon maaf misalnya ngompol kayak gitu, itu gejala yang general. Tapi ada epilepsi itu yang namanya epilepsi vokal. Epilepsi vokal itu bisa manifestasinya cuma bengong doang. Ngalamun gitu Dok? Iya, jadi cuma beberapa detik bengong, benar-benar nggak bisa diajak komunikasi selama beberapa detik. Setelah beberapa detik itu ya kembali lagi seperti semula, enggak ada masalah seperti itu. Ada yang cuma modelnya itu ngecap-ngecap doang. Ngecap-ngecap kayak gitu. Terus kemudian ada yang melakukan suatu gerakan yang aneh tapi berulang-ulang. Misalnya membuka menutup pintu tanpa tujuan yang jelas berulang-ulang, tapi setelah itu dia nggak sadar tadi ngapain kayak gitu.
Ada sempat saya ketemu pasien itu juga, dia itu tiba-tiba lari-lari, teriak-teriak, nun sewu nggih, seperti kalau orang Jawa bilang seperti orang kesurupan kayak gitu. Tapi itu bukan kesurupan? Tapi itu bukan kesurupan, itu manifestasi epilepsi. Gitu. Jadi yang mungkin harus kita garis bawahi di sini adalah epilepsi itu bisa memberikan spektrum gejala yang sangat luas kayak gitu. Yang kadang-kadang kita nggak menganggap bahwa itu adalah suatu kondisi kejang, tapi sebenarnya itu adalah merupakan kondisi kejang gitu. Repotnya kalau nun sewu, kalau misalnya di desa kayak gitu kan ada anggapan bahwa ini ini kerasukan, ini ketempelan makhluk halus kayak gitulah. Stigma-stigma atau mindset yang seperti itu yang harus kita rubah seperti itu. Jangan-jangan pasien orang ini sebenarnya adalah orang dengan epilepsi, bukan orang yang kerasukan seperti itu. Oke, untuk deteksi dininya itu bagaimana sih dok? Mungkin agar kita paham juga nih anak kita menderita atau enggak. Jadi untuk deteksi dininya secara gampangnya kalau misalnya ada dia yang perilaku yang sekiranya aneh, terus kemudian perilakunya itu di luar kewajaran dan itu hanya berlangsung beberapa saat seperti itu, segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Untuk diagnosanya memang kita bisa menggunakan alat yang namanya elektroensefalografi atau disingkatnya EEG ya Mbak ya. Itu adalah jadi semacam alat untuk merekam aktivitas otak. Jadi kalau pada pasien epilepsi, kalau dilakukan EEG itu nanti yang akan didapatkan adanya abnormalitas gelombang otak. Kayak gitu. Oke, terus apa yang harus dilakukan kalau misalnya anak kita ataupun anggota keluarga kita memang sudah terindikasi epilepsi, kemudian apakah akan ada pengobatan secara berlanjut seperti itu? Jadi pada prinsipnya kalau epilepsi itu yang pertama jelas tadi ya early finding, jadi kita temukan secepat mungkin, kita diagnosa secepat mungkin. Yang kedua adalah early treatment, jadi ya kita obati sesegera mungkin sebelum dia menimbulkan manifestasi komplikasi lebih lanjut, yang salah satunya yang bisa berupa gangguan psikiatri kayak gitu. Oke, obat yang diminum itu juga ada ya dok ya? Ada, ya. Dan itu ya sekarang ini di era BPJS obatnya itu sudah tercover oleh BPJS. Jadi epilepsi ini masuk ke dalam program layanan penyakit kronis atau Prolanis. Jadi dia full coverage dari BPJS seperti itu. Akan diminum seumur hidup atau bagaimana sih dok? Ya, jadi kalau pengobatannya itu target kita adalah awalnya itu 3 tahun bebas kejang. 3 tahun bebas kejang, baru setelah itu nanti kita rekam otak ulang. Kalau ternyata dari rekamannya itu normal, kita turunkan secara pelan-pelan dosis obatnya. Jadi jangan beranggapan nanti akan minum obat seumur hidup kayak gitu ya, enggak. Jadi ada fase di mana nanti obat itu akan diturunkan dosisnya. Oke, baik, terima kasih dok. Mbak Azri, ini kan ternyata minum obat juga. Kemudian kita misalnya datang ke psikiater itu juga perlu juga pendampingan yang memang harus dilakukan secara perlahan, bertahap yang baik. Itu sebaiknya seperti apa sih Mbak? Iya, yang pertama sebelum pendampingan tentu deteksi ya. Bagi orang tua harapannya memang tidak hanya memberikan kasih sayang dalam bentuk finansial atau memberikan fasilitas ya sudah kamu les dan lain sebagainya, tapi bagaimana orang tua ini mengamati apakah ada perubahan perilaku anak saya yang mungkin tidak wajar. Misalnya tadi Dokter Dodi sampaikan bengong dan lain sebagainya, itu perlu dicek juga. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, proses pendampingannya juga tentu pendampingan dalam pemeriksaan ke dokter, kemudian pendampingan dalam proses nanti pengobatannya, dan juga bagaimana pendampingan psikologisnya gitu. Anak kadang akan bertanya-tanya gitu, kenapa aku harus selalu datang ke rumah sakit dan lain sebagainya. Nah, orang tua perlu memberikan jawaban yang sesuai juga gitu ya, sesuai dengan tingkat usianya, sesuai dengan kemampuan daya tangkapnya juga gitu. Berikan informasi sesederhana mungkin yang sesuai dengan kondisi anak. Misalnya, oh iya karena kita perlu melakukan pemeriksaan untuk tahu kondisimu seperti apa, untuk kita bisa kamu bisa lebih sehat misalnya gitu. Itu bisa dilakukan untuk anak-anak yang usianya masih kecil. Kalau sudah lebih dewasa ya nanti tentu dengan penyampaian informasi yang sejujurnya gitu. Sampaikan saja bahwa memang kita mencurigai ada permasalahan epilepsi gitu. Epilepsi itu apa? Nah, nanti bisa diedukasi. Baik, penerimaan itu kan sebenarnya tidak begitu mudah ya bagi orang. Nah, itu bagaimana sih Mbak agar mungkin orang sebagai untuk penderita juga dia harus menyadari memang ada sesuatu yang berbeda. Kita berbeda dengan yang lain, kemudian tapi kita masih bisa untuk beraktivitas ataupun juga berprestasi. Bagaimana bisa kita mengedukasi kepada mereka nih? Mungkin analoginya adalah epilepsi ini seperti pakaian gitu ya. Orang lain menggunakan pakaian yang lain. Nah, kita misalnya terdiagnosa epilepsi yang menggunakan pakaian epilepsi ini.
Tapi itu bukan diri kita yang sesungguhnya gitu. Ketika kita tahu bagaimana sih cara membukanya, bagaimana sih cara untuk bisa mengelola gejala ini, maka kemudian kita bisa memunculkan diri kita yang sesungguhnya. Jadi anggaplah bahwa epilepsi ini memang satu hal yang ada pada diriku, tetapi itu bukan diriku yang sesungguhnya gitu. Karena bisa dikelola. Jadi memang ya tentunya pelan-pelan ya, dan boleh juga konsultasi ke psikolog agar bisa dibantu untuk melakukan pendampingan dan proses penerimaan dirinya lebih baik. Oke, baik. Kita masih ada 2 segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan tentunya di Indonesia atau mungkin lebih khusus lagi di daerah istimewa Yogyakarta ada tidak sih mungkin komunitas penyandang epilepsi, dan perlu tidak komunitas itu ada untuk selalu saling support satu sama lain. Kita akan kembali usai pariwara. Tetaplah bersama kami di Ranah Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik kerjasama Dinkes DIY. Kita lanjutkan kembali untuk diskusi kita hari ini. Saya selanjutnya ke Bu Santi. Nah, tadi sempat terpotong iklan ya, terkait perlu nggak misalnya untuk support satu sama lain nih Ibu, kita membentuk satu komunitas seperti itu, tidak hanya untuk penderita tapi untuk mama papanya atau orang tuanya seperti itu, untuk mereka ini memberikan dukungan agar kita itu bisa layak hidup seperti orang biasa begitu. Betul, saya rasa semua penyakit kronis Mbak itu memerlukan suatu komunitas ya, karena mereka sendiri yang akan bisa saling berbagi, saling menguatkan gitu. Karena misalnya kami selaku tenaga kesehatan seringkali memberikan edukasi itu, kemudian karena kita tidak mengalami kan mereka sering ada seperti tadi yang disampaikan Mbak Azri, misalnya dokter sih ya penyangkalan, dokter sih nggak, atau ibu sih nggak ngerasain, saya yang ngerasain misalnya begitu ya. Karena kita tenaga kesehatan ini adalah menyampaikan apa yang kita secara kami sebagai orang yang ekspertis di bidang itu menyampaikan secara keilmuan, kemudian berdasarkan sehari-hari kita melayani pasien gitu. Tetapi mereka support dari sesama mereka itu sangat dibutuhkan, karena mereka akan saling berbagi best practice ya, saling berbagi, kemudian menyupport misalnya anak saya tuh kok sudah sekian tahun nggak ada perkembangannya, ada nggak yang bisa dilakukan, atau misalnya oh ini terapinya di sini, kalau dulu saya di sini. Nah itu kan yang banyak mengalami adalah orang-orang dengan keluarga maupun pasien yang sama-sama mengalami masalah seperti itu. Jadi saya rasa cara mereka akan saling support di penyakit-penyakit kronis seperti ini sangat diperlukan suatu komunitas. Dan saya rasa di era seperti ini Mbak, yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu ya, itu mereka bisa searching misalnya di sosial media, atau di semua sosial media saya kira ada yang misalnya komunitas penyandang orang dengan epilepsi atau keluarga dengan epilepsi gitu, saya kira akan menemukan. Di Indonesia ini banyak, mungkin di Jogja juga ada gitu, di lain-lain daerah saya yakin juga ada gitu ya. Nah nanti mereka jumpa darat, saling berbagi, nah itu mereka mungkin bisa, justru mereka bisa menyampaikan misalnya ke pemerintah atau yang berwenang gitu, dengan keluhan-keluhan ini mereka bisa memberikan advokasi yang masukan atau advokasi yang mereka perlukan gitu. Oke, nah Bu Santi kan juga sebagai atau selaku akademisi, ini perlu juga nggak sih kita memberikan pemahaman juga tidak hanya kepada mahasiswa tapi juga untuk pelajar seperti itu Bu, terkait penyakit ini, karena memang kayaknya ini kan jarang ya. Untung kita di sini diskusi terkait epilepsi ini. Saya ingat sekali Mbak, waktu saya sekolah, ini saya sudah long time ago ya. Jadi ada teman baru kami pindahan dari luar kota gitu, kemudian kita mendengar dari informasi gitu bahwa oh dia sakit ayan loh gitu, jangan deket-deket loh sama dia gitu. Dan akhirnya kita juga konfirmasi dengan guru, alhamdulillah guru waktu itu sangat baik gitu, mereka nggak apa-apa, dia tetap teman gitu. Nah, jadi dari situ ya, karena mungkin di era ini anak-anak itu akan lebih banyak di sekolah, betul ya kan. Kemudian dengan siapa dia bertemu itu adalah dengan teman-temannya dan guru, sehingga penyadaran informasi ini perlu disadarkan kepada guru, kemudian ke teman-teman yang sama mereka. Tentu saja ya tadi ya disampaikan dengan bahasa yang awam dan bahasa sesuai dengan usianya, sehingga mereka bisa ikut mensupport, nggak apa-apa kamu ikut ini, ikut lomba ini dan lain sebagainya ya.
Oke, dan bisa mengantisipasi bullying terjadi juga ya, Betul Bu ya? sekali, betul sekali. Ya, sangat-sangat bisa mengantisipasi bullying ini. Oke, baik. Pak Nurholis, ini perlu tidak sih misalnya ada kebijakan pemerintah terkait untuk perlindungan orang dengan epilepsi seperti ini, atau mungkin juga sudah ada khususnya di DIY sendiri, Pak? Iya. Kalau di DIY kita sudah punya perda tentang kesehatan jiwa. Oke. Ada juga perda tentang perlindungan dan pemberdayaan disabilitas. Ya. Nah, di situ mungkin itu bisa sebagai dasar dalam rangka untuk bisa melindungi dan memberdayakan teman-teman disabilitas. Kan di situ kesehatan ini kan termasuk penyakit kejiwaan ya, itu kan ada di situ. Karena kesehatan jiwa itu dilindungi bagaimana teman-teman, meskipun ini mungkin belum disebut sebagai ODGJ ya, tapi kan itu mungkin sebagai suatu gangguan kejiwaan itu masuk nanti sudah dilindungi di dalam perda tentang kesehatan jiwa. Juga mungkin apakah ini teman-teman yang penderita epilepsi ini masuk ke ranah itu sudah masuk ke disabilitas atau belum, itu nanti coba kita Mbak dan Pak Dokter yang secara expert menangani itu nanti apakah itu bisa masuk ke sana, karena di sana juga kalau itu masuk disabilitas perlindungannya sangat luas, Mbak. Sampai perlindungan nanti sampai misalnya harus bekerja, bagaimana dia harus beraktivitas, kalau sekolah semua sudah diatur dalam perda itu. Nah itu saya belum mengecek apakah ini epilepsi ini masuk bagian dari disabilitas. Kalau rencananya banyak sekali ya yang masuk di situ. Nah ini nanti kita coba, kalau itu sudah itu masuk ya nggak apa-apa, itu menjadi suatu acuan untuk perlindungan mereka. Kalau misalnya nanti, saya juga begini pemikiran saya, apakah teman-teman yang penderita epilepsi ini istilahnya tersinggung nggak kalau itu masuk ke disabilitas? Ini kan juga menjadi satu pertanyaan besar kita kan. Oke, baik. Saya Pak, saya potong ini Bu Santi mau nambahin. Gimana nih Bu? Orang dengan penyakit kronis itu kalau di dalam undang-undang perda kejiwaan, kesehatan jiwa itu termasuk ODMK. Orang dengan masalah kejiwaan. Oh, bukan gangguan sama masalah beda ya? Beda. Orang dengan masalah kejiwaan adalah orang yang mempunyai masalah-masalah individu yang berpotensi, baik itu masalah fisik, ini kan termasuk masalah fisik ya epilepsi ini, kemudian ya termasuk stroke dan lain sebagainya. Orang yang penyakit kronis ini termasuk di dalam orang-orang yang beresiko. Sebenarnya belum gangguan jiwa, tetapi dengan tadi Mbak, dengan kondisi penyakit yang kronis itu, dia akan mendapatkan tadi itu merasa tidak berdaya, merasa putus asa, harapan ini. Nah, ini berisiko untuk mengalami gangguan jiwa. Jadi termasuk Pak, jadi termasuk ODMK. Oke, mungkin dokter dalam undang-undang sudah ada itu ya. Dokter juga bisa nambahin, ini berarti termasuk disabilitas begitu atau bagaimana, Dok? Kalau epilepsi sendiri memang dia, kalau saya pernah baca itu salah satu daerah itu memang sudah diperdakan dan dia masuk ke dalam golongan disabilitas ya Mbak ya. Jadi selain epilepsi di situ juga disebutkan adanya namanya Tourette syndrome, terus kemudian ada beberapa gejala-gejala yang lain seperti itu, dengan mungkin ya pertimbangan di masing-masing daerah nih untuk menyebut apakah ini suatu disabilitas atau bukan, seperti itu. Tapi memang pada prinsipnya pasien-pasien dengan epilepsi itu memang dianya membutuhkan perlindungan tersendiri, perlindungan dalam segi keamanan, perlindungan dalam segi pendidikan, pekerjaan, seperti itu. Oke, baik dokter, kita kembali lagi nih yang saya garis bawahi ada tentang kejang nih dok. Ternyata kan kalau saya baca tuh kejang tuh ada beberapa seperti itu. Mungkin dokter juga bisa menjelaskan terkait kejang itu, kemudian yang mengarah kepada epilepsi itu kejang yang bagaimana nih dok? Jadi kejang itu pada prinsipnya kalau dia itu bisa disebabkan oleh karena kondisi kesehatan yang akut ya Mbak ya. Kondisi kesehatan akut itu misalnya kadar gula darah yang terlalu tinggi, atau misalnya gangguan fungsi ginjal, atau misalnya juga ada keadaan elektrolit yang tidak normal di dalam tubuh kita, itu bisa bermanifestasi sebagai kejang. Oke, mohon maaf, misalnya anak panas tinggi bisa jadi kejang. Nah, kan tapi belum tentu epilepsi juga kan dok? Itu, dia tidak masuk dalam kondisi epilepsi, kayak gitu. Kalau kejang demam seperti itu tidak masuk dalam kondisi epilepsi. Kalau yang disebut dengan epilepsi itu namanya, kalau di kami adalah unprovoked seizure. Unprovoked seizure itu jadi dia kejang tetapi tidak ada kondisi kesehatan fisik akut yang mendasarinya.
Jadi harus disingkirkan kondisi akutnya terlebih dahulu. Misalnya pasien ini stroke sudah lewat fase akutnya, misalnya dia udah selang 2 bulan nih dari serangan stroke-nya, tiba-tiba dia kejang. Kayak gitulah itu bisa disebut sebagai epilepsi. Tapi namanya epilepsi simptomatik. Jadi epilepsi karena adanya suatu struktur yang tidak normal di dalam otak kayak gitu. Oke, karena stroke-nya itu. Oke, untuk pengobatannya nanti akan berbeda juga untuk stroke dan juga epilepsinya itu sendiri atau dua pengobatan akan pengobatan akan berjalan. Kalau dia namanya epilepsi simptomatik berarti penyakit yang mendasari epilepsinya akan diobati, epilepsinya tersendiri juga akan diobati. Oke, banyak obat juga ya yang nanti akan dikonsumsi seperti itu. Yang harus diobati langsung keduanya atau kadang kan dokter ada yang bilang misalnya ada 2 penyakit nih yang diobati yang penyakit satunya dulu, yang berikutnya setelah setelah penyakit satunya sembuh seperti itu, atau dua-duanya langsung atau bagaimana, Dok? Dua-duanya langsung. Kalau dalam kondisi epilepsi simptomatik dua-duanya harus langsung diobati. Oke, baik. Gitu. Nah, kemudian Dok, kalau setelah kejang, kemudian orang yang menderita epilepsi itu apa sih yang dirasakan? Ataukah mungkin mereka ini akan merasa lega seperti itu atau bagaimana? Jadi pada prinsipnya epilepsi itu kan energi yang dikeluarkan saat epilepsi itu sangat besar, Mbak. Jadi biasanya pasien setelah serangan kejang, terutama yang general, yang saya sebutkan general tadi, biasanya pasien itu akan jatuh dalam kondisi tertidur. Kayak gitu. Tapi ada beberapa juga yang pos kejang itu masih sadar tapi kondisinya bingung. Kayak bingung, kayak dia itu nggak sadar tadi itu habis ngapain, kayak gitu. Tapi ada juga yang beberapa pasien itu yang dia ya habis kejang ya langsung sadar-sadar aja. Biasa-biasa aja seperti itu, kayak seolah-olah tidak terjadi apa-apa, begitu, Dok? Iya, yang tadi yang saya bilang yang bengong itu, yang namanya absen itu, setelah absen itu biasanya dia nggak masalah, ya langsung connect kembali seperti semula, kayak gitu. Berbeda dengan ngeblank, Dok, atau sama? Lah makanya kadang-kadang kan kita ada keluhan ngeblank kayak gitu kan ya. Itu kan bisa menjadi satu pemahaman sendiri. Iya. Bengong, ngeblank, nah itu gimana? Jadi pada prinsipnya ngeblanknya epilepsi itu biasanya dia benar-benar terputus kontaknya dengan lingkungan sekitar. Jadi dia benar-benar nggak bisa dibangunkan kayak gitu. Kalau kita misalnya ngalamun ngeblank kayak gitu kan dibangunkan akan connect kembali. Benar. Kalau pada pasien epilepsi walaupun dioyak-oyak maksudnya disadarkan dia nggak akan sadar kalau sebelum serangannya itu berhenti dengan sendirinya. Jadi pada prinsipnya serangan ini akan berhenti dengan sendirinya. Tidak bisa diberhentikan ya? Ya ini Pak, yang menjadi titik waspada kita adalah kalau tidak berhenti-berhenti. Nah itu harus memang ada intervensi obat di situ. Biasanya paling lama berapa, Dok? Cut off-nya biasanya kita lebih dari 5 menit. Maksudnya kalau lebih dari 5 menit kejangnya itu tidak berhenti itu memang butuh harus intervensi obat masuk di dalam situ. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Mbak Azri, ini mungkin kita sebagai orang awam lagi nih, melihat misalnya di depan kita ada orang dengan kondisi yang seperti tadi disampaikan oleh dokter. Apa yang harus kita lakukan seperti itu? Kadang kan kita bingung nih. Iya, ada namanya pertolongan pertama kondisi psikologis gitu ya. Jadi ketika kita melihat ada situasi krisis, mungkin kecelakaan, mungkin kita melihat ada pasien epilepsi yang kemudian mengalami serangan kejang gitu. Pertama yang perlu kita lakukan adalah cek kondisi diri kita. Aman nggak kita untuk bisa menolong? Kalau kitanya sendiri juga dalam kondisi situasi yang panik ya kita nggak bisa nolong. Nanti jadi pasiennya 2. Jadi pertama, ini aku akan menolong. Perlu disadarkan dulu, ini aku siap nih untuk menolong. Kemudian observasi, situasinya seperti apa, aman atau tidak dia. Kalau memang di situ ada barang-barang yang mungkin ketika kejang tergoyang bisa jatuh, ya itu yang disingkirkan dulu. Jadi keselamatan dan keamanan pasiennya dulu. Baru setelah itu kemudian kita boleh, misalnya tadi Dokter Dodi kan ada cut off-nya berapa menit gitu ya, kita boleh amati itu berlangsung dalam kurun waktu berapa menit. Kalau memang itu tidak kemudian bisa reda, maka sudah bukan kewenangan orang awam lagi, maka memang harus segera merujuk. Jadi link, kita look, kita mendengarkan mungkin atau kita mengamati dan kemudian ke link, kita perlu segera merujuk. Hubungi keluarganya misalnya atau hubungi fasilitas kesehatan untuk bisa melakukan pertolongan yang lebih lanjut. Oke, baik. Gitu. Mungkin bisa menambahkan. Nanti Dok, kita jeda dulu ya. Biar ini pemirsa semakin penasaran untuk obrolan kita. Kita akan kembali usai pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Lanjutkan kembali pemirsa untuk obrolan kita. Tadi sempat terjeda nih, Dokter Dodi ingin menambahkan gimana nih, Dok? Mungkin bisa nambahin dari Mbak Azri tadi, Dok. Jadi memang
ini yang penting ya Mbak, kalau gimana kita sebagai orang awam kalau misalnya ada pasien kejang di depan kita gitu. Yang disebutkan Mbak Asri tadi itu benar, pada prinsipnya adalah untuk mengamankan lingkungan sekitar. Yang perlu saya luruskan adalah kadang-kadang kalau kita sebagai terutama orang Jawa ya, itu apapun sakitnya itu kan minum obatnya. Jadi apapun itu diberi minum kan, orang pingsan diberi minum, orang kejang diberi minum teh hangat gitu, iya kan. Nah itu justru yang nggak boleh Mbak. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi kalau misalnya dia lagi serangan, itu jangan memasukkan apapun ke dalam mulutnya dia. Karena akan gimana nih dok? Resiko aspirasi namanya, aspirasi itu jadi malah tersedak, masuk ke dalam paru-paru nanti malahan. Gitu. Kalau misalnya dia sudah sadar penuh, habis kejang sadar penuh, boleh dikasih makan, dikasih minum boleh. Tapi selama pas waktu dia masih kejang dan kesadaran belum kembali, jangan memasukkan apapun ke dalam mulutnya dia. Cukup diamankan lingkungan sekitar. Kalau misalnya dia pakai baju yang non sewu ketat atau misalnya kayak mencekik leher kayak gitu, dilonggarkan aja bajunya gitu. Sudah seperti itu aja. Jadi ditunggu aja nanti seperti yang saya katakan tadi. Biasanya kalau dia kejangnya cuma kejang biasa itu kurang dari 5 menit biasanya akan berhenti sendiri. Jadi kita biarkan saja sampai dengan kejangnya selesai seperti itu? Betul, seperti itu. Kalau misalnya dia ada di tempat tidur atas ya kita pastikan jangan sampai dia pasiennya terjatuh. Jangan sampai malah pas dia serangan kejang itu malah kita pegangin kayak gitu, itu malah tidak boleh kayak gitu. Iya, biarkan aja dia selesai sampai kejangnya itu berhenti sendiri. Dan jangan memasukkan apapun ke dalam mulutnya dia. Oke, baik. Nah dok, ini kalau epilepsi pada anak, pada orang dewasa itu kan ada. Kalau epilepsi pada bayi itu sempat ada temuan atau tidak sih seperti itu? Banyak Mbak Malan. Malah ada? Ya ada. Gitu. Dengan kondisi dengan ada busanya begitu juga atau tidak? Dengan berbagai macam manifestasi juga. Ada juga. yang dia pasiennya kelonjotan, ada yang dia modelnya itu pasiennya kaku, seperti itu, tetap ada. Dan itu dibagi menjadi beberapa sindrom-sindrom yang banyak kalau malah pada bayi itu. Gitu. Kalau data untuk di Indonesia sendiri seperti apa sih? Kalau di Indonesia sendiri memang datanya masih belum terlalu jelas ya Mbak, ya maksudnya per berapa, cuma kalau data secara internasional sendiri memang dia 50 per 100.000 penduduk itu mengalami epilepsi. Dan kalau berdasarkan literatur yang saya baca itu 80%-nya itu terjadi di negara berkembang. Ya kita termasuk di dalamnya itu juga nih. Dan yang patut kita garis bawahi juga bahwa epilepsi ini kayak fenomena gunung es itu tadi. Jadi yang belum kedeteksi itu sebenarnya itu lebih banyak mungkin. Banyak, ya? Saya boleh tanya. Boleh. Silakan nih. Monggo Pak. Untuk mendeteksi epilepsi, ini apakah bisa pas kita normal itu pemeriksaan bisa terdeteksi bahwa itu terjadi dia pengidap epilepsi? Oh, jadi mungkin kita ini orang normal, kemudian kita ingin tahu nih kita tuh ada indikasi menjurus ya, epilepsi kita atau punya tidak? epilepsi enggak gitu, bisa enggak? Apa harus pas saat setelah kejang? Atau setelah berapa menit dari kejang gitu misalnya? Pada orang yang tanpa serangan kejang itu kalau kita lakukan rekaman otak atau yang EEG tadi, itu ada namanya gelombang interiktal. Interiktal itu ya gelombang di luar waktu dia kejang. Jadi ada kemungkinan akan terdeteksi gitu. Seberapa sensitif alat itu mendeteksi, jadi kalau sekali perekaman itu kita bisa mendeteksi itu di kisaran 30-40%. Dengan kata lain, misalnya pasien ini epilepsi dan kita rekam ternyata normal, itu kita tidak bisa serta-merta menyingkirkan bahwa pasien ini nggak epilepsi kayak gitu. Semakin dia lama perekamannya dan semakin sering dia diulang perekaman, itu akan semakin meningkatkan validitasnya, keakuratannya, semakin tinggi akurasi dia untuk mendeteksi epilepsi. Untuk pemeriksaannya itu sendiri berapa lama sih dok untuk EEG itu biasanya? EEG itu kurang lebihnya biasanya 1 jam. Oh 1 jam, jadi ya lumayan lama juga lumayan lama ya. Oke. Dan saya itu kan karena gini Mbak Tika, kaitannya dengan tadi data yang belum jelas tadi. Karena data jelas ini kan kalau memang ini menjadi suatu penyakit kronis, ini kan saya berharap ada pendataan yang jelas. Misalnya Dinas Kesehatan lah mengadakan suatu survei atau mungkin pemeriksaan sehingga betul-betul ada penyakit ini bisa terdeteksi dan ada kebijakan-kebijakan untuk antisipasinya. Gitu loh. Sampai kan karena ini penyakit kronis kok datanya aja pasti simpang siur. Nah ini kan makanya saya tanya, apakah bisa sih itu dideteksi pada saat kita semua normal gini terdeteksi epilepsi? Kalau itu kan bisa sebenarnya. Ya pakai dengan program kita deteksi, mungkin dokter atau mungkin Bu dosen kan bisa melihat wilayah potensi yang bisa terkena epilepsi itu seperti apa, wilayah apa atau kondisi seperti apa, itu kan bisa menjadi bahan-bahan untuk pendeteksian dini bagi
pemerintah, maksud saya begitu. Oke, baik, mungkin ini juga PR ya bagi untuk Iya, Dinkes dan juga PR. mungkin setelah melihat tayangan kita juga mungkin nanti akan kedepannya lah bisa bersinergi juga nih dengan DPRD. Baik, Bu Santi, perlu tidak sih kayak misalnya semacam sosialisasi, kemudian juga kayak semacam seminar-seminar seperti itu, tidak hanya di tingkat misal anak-anak kuliah ataupun juga untuk siswa seperti itu. Sangat perlu, semakin dini orang tua maupun masyarakat, terutama orang tua dan masyarakat ya Mbak, tentang fenomena epilepsi ini sangat perlu untuk diketahui oleh semua orang ya, awam, sehingga tadi misalnya tanda-tanda yang tidak seperti biasa dan itu berulang-ulang kayak gitu ya, itu mereka bisa aware, oh kayaknya anak saya itu seperti yang dia sampaikan dokter tadi deh gitu ya, misalnya begitu. Kalau tidak salah nanti tanggal berapa ya di Gracia mengadakan seminar ya Kang? Iya. Nanti di Gracia juga ada seminar itu tentang epilepsi kalau. Nah, seperti itu perlu disosialisasikan dan lebih banyak. Mungkin seperti juga konten-konten kreator gitu influencer itu juga bisa dilibatkan ya, karena kalau yang ngomong praktisi biasanya malah tidak banyak. Tapi konten kreator pun juga harus diedukasi dulu betul. ya, mereka juga harus orang yang konten kreator yang mengetahui, kemudian bekerja sama tentunya dengan para narasumber yang terpercaya sehingga akan lebih luas untuk bisa mengetahui ini. Oke, informasinya juga jangan yang salah ya, kadang kan Betul, ada ya. menyesatkan seperti itu. Oke, baik. Ini keterbatasan waktu, mungkin saya langsung saja ke closing statement dari Bu Santi. Singkat saja, ada yang disampaikan kepada pemirsa, silakan. Kaitannya dengan stigma, ini sangat dipengaruhi oleh ketidaktahuan dari masyarakat tentang penyakit ini, sehingga perlu memang kita aware dengan kondisi penyakit terutama epilepsi ini di masyarakat kita, dan jangan dikucilkan karena itu bisa meningkatkan kualitas hidup dari penderita epilepsi. Baik, terima kasih Mbak Azri, silahkan. Ya, untuk keluarga jika ada perubahan perilaku pada anak-anak segera datang lakukan pemeriksaan agar kita bisa melakukan penanganan yang lebih tepat. Baik, Dokter Dodi silakan. Iya, epilepsi ini pada prinsipnya itu bisa diobati, kemudian juga bisa disembuhkan. Jadi kalau pemirsa sekalian yang saat ini sedang menderita epilepsi, jadi tidak usah berkecil hati. Jadi tetap teratur untuk rutin obat, dan kemudian juga jangan patah semangat, tetap berjuang untuk bisa sembuh dari epilepsinya. Baik, terima kasih Pak Nurholis, singkat saja Pak. Jadi untuk teman-teman yang menderita epilepsi nggak usah khawatir, kami dari pemerintah siap untuk melindungi apa menjadi hak-hak dari teman-teman sesuai dengan seperti masyarakat biasa tanpa ada penderita. Baik, terima kasih Pak Nurholis, Dr. Dodi, Mbak Azri, dan juga Bu Santi untuk insight-nya hari ini. Semoga bisa menjadi satu pencerahan juga untuk masyarakat. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lagi dengan tema yang lebih menarik. Baik pemirsa, sudah hampir 1 jam saya menemani Anda di Ranah Publik kerjasama Dinkes DIY, dan akhirnya saya Artika Amelia harus pamit untuk acara hari ini, dan satu persembahan spesial untuk Anda dari Ini Kami Aku, Hari Bersamanya. Sampai jumpa. Berganti, tak bisa ku hindari. Tibalah saat ini bertemu dengannya. Jantungku berdegup cepat, hati berdetar hebat. Akankah ku ulangi merusak harinya? Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya. Hariku bersamanya.
Kau tahu betapa aku lemah di hadapannya. Kau tahu berapa lama aku mendambanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja beri aku kekuatan untuk menatap matanya. Mohon Tuhan untuk kali ini saja lancarkanlah hariku bersamanya, hariku bersamanya. Waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya tuh habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh. Kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup. Tapi masalahnya biar stoknya banyak. Semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan Mas Pur. Wah Jan kamu tuh. Gini loh tak jelasin sini tau. Makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi itu kalau dikasih susu formula seperti ini perkembangannya bagus, biar cepet gede gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur. Minggir. Wah, ganggu saya tuh. Ditunggu istri saya. Wah bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat. Minggir. Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki loh anak wes nangis, belum minum. Duh, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengkonek Bali, rasa. Begitu nggih Mas Satria. Kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan. Kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Pur Segi itu baru saja melahirkan, Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku nganti sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi tuh ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab, tak tolongin tuh, Mah. Nolongi. Paling ya mbok tinggal mancing. Kok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0-6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula, kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0-6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Duh, emang kenapa tuh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan
susu tambahan malah formula lagi, ya kan? Nah itu Mas Pur, memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah terus kalau ASI eksklusif itu apa Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno, jangan bikin aku marah-marah terus. Iya Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah. Walah, piye to Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. Masa sih, Pak? Mas Pur. Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.